Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi hari ini kita akan membahas tentang peluang. Peluang itu adalah ilmu yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Oke, yang pertama kita akan membahas ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Yang akan kita pelajari selanjutnya adik-adik titik sampel. Titik sampel adalah kejadian yang sedang terjadi atau sedang diteliti, yang kita teliti ya. Ruang sampel yang pertama akan kita pelajari yaitu ruang sampel satu koin. Macam-macam ruang sampel ya yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama, ruang sampel untuk satu koin. Nah, satu koin ini yang akan terjadi contohnya pada duit koin. Di sini ada gambar dan angka. Kita sepakati untuk Garuda ini gambar, sedangkan 500 ini adalah angka. Berarti sampel yang terjadi ada dua. Yang kita tulis di sini angka, yang akan keluar nanti ya kejadiannya. Selanjutnya gambar. Ruang sampel satu koin itu angka dan gambar. Berarti banyak ruang sampel, lambangkan dengan N. S, karena di sini sampel misalkan S sama dengan 2. Artinya banyak dari ruang sampel satu koin adalah 2. Untuk dua koinnya lagi. Dua koin bisa dengan cara tabel dan juga bisa dengan cara diagram panah. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu dengan tabel. Koin ada dua kemungkinan tadi, angka dan gambar. Kita bikin di sini angka, misalkan A, gambar misalkan G. Di bawah ini angka, gambar. Kita kasih tabel. Artinya ini garis pertama koin 1, koin kedua. Berarti jika kemungkinan sampel yang terjadi keluar angka-angka, keluar angka gambar, keluar gambar angka, gambar dan gambar. Jadi ruang sampel kita ada 4. Sampel sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. NS dari sampel 2 koin adalah 4. Dengan cara selanjutnya adik-adik, cara untuk bersusun, kita tahu bahwa satu koin kemungkinannya tadi ada 2, angka dan gambar. Ini untuk koin pertama. Nah, koin kedua kita panahkan. Koin kedua kan kemungkinan yang terjadi juga angka dan gambar. Berarti ini koin kedua. Panahkan 2 juga yang akan mungkin terjadi. Yang pada gambar kita panahkan juga angka dan gambar. Berarti yang pertama kemungkinan sampel kita keluar angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, nanti hasilnya juga akan sama. Oke, selanjutnya untuk 3 koin.
Ini untuk 1 koin, 2 koin, 3 koin. 3 koin kita juga pakai cara panah saja. Ini koin pertama, kemungkinan terjadi yang keluar yang pertama angka, yang kedua gambar. Nah, koin kedua yang mungkin terjadi jika angka yang keluar berarti angka lagi atau gambar. Nah, koin yang ketiga kemungkinannya angka gambar, angka gambar. Nah, pada gambar juga kemungkinan yang terjadi pada lemparan yang kedua itu angka gambar, angka gambar, angka gambar. Jadi yang pertama sampelnya angka, angka, angka. Yang kedua angka, angka, gambar. Ketiga angka, gambar, angka. Yang keempat angka, gambar, gambar. Yang kelima gambar, angka, angka. Yang keenam gambar, angka, gambar. Yang ketujuh gambar, gambar, angka. Yang kedelapan gambar, gambar, gambar. Jadi banyak anggota sampel jika 3 koin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oke, selanjutnya ruang sampel dadu. Kita tahu bahwa dadu itu sampelnya adalah pernah main ludo. Angka dadu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak sampel 1 dadu. Ini 1 dadu ya. NS untuk 1 dadu adalah 6. Nah, untuk 2 dadu yaitu kita bisa menggunakan cara tabel. Dadu pertama, strip dadu kedua. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita garis. Biar cepat ya, nggak usah pakai penggaris. Oke, dadu pertama yang kemungkinan pertama 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 sampai seterusnya. Jadi banyak NS dari 2 dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Agar kita cepat dalam menentukan NS dari suatu ruang sampel jika dia ada 2 dadu, 3 dadu, yaitu NS yaitu banyak sampel. Agar kita mencari berapa sampel ya, jika diketahui 2 dadu, 3 dadu, biar cepat ada rumusnya. Kalau dadu ruang sampel kita yang pertama adalah 6, jadi 6 pangkat N. N ini adalah banyak dadu. Contoh 2 dadu berarti NS sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sama-sama 36. Oke. Agar adik-adik lebih paham lagi tentang ruang sampel, mari kita masuk contoh soal. Membahas dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 2 buah koin dan sebuah dadu dilemparkan. Berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi serta gambarkan. Oke, pertama kita cari dulu ruang sampel 2 koin. 2 koin. Koin terdiri dari angka dan gambar. Kita pakai tabel saja. 2
koin. Di koin pertama angka, strip koin kedua angka gambar, angka gambar. Jadi yang akan mungkin terjadi keluar adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Oke, kita pindahkan ke sini adik-adik. Karena di sini dua buah koin dan sebuah dadu, kita tahu bahwa dadu ruang sampelnya atau satu buah dadu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita gabungkan 2 koin strip 1 dadu. 1 dadu sebelah atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koin kita apa yang terjadi tadi? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nanti kita garis. Oke, apa saja yang akan mungkin kita peroleh. Oke, yang pertama angka-angka 1, angka-angka 2, angka-angka 3, angka-angka 4, angka-angka 5, angka-angka 6, angka gambar 1, angka gambar 2, angka gambar 3, angka gambar 4, angka gambar 5, angka gambar 6 sampai seterusnya. Jadi kita memperoleh banyak dari ruang sampel 2 buah koin dan sebuah dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Artinya NS sama dengan kemungkinan 2 koin adalah 4. Berarti 4 dikali dengan kemungkinan dadu kita ruang sampelnya 6. Jadi jumlah ruang sampel keseluruhannya adalah 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Soal kedua, seseorang memiliki 3 celana yang berbeda warna dan 2 baju yang berbeda warna. Banyak cara orang tersebut berpakaian adalah titik-titik cara. Nah, adik-adik, untuk ini kita bisa menggunakan cara aturan perkalian. Nah, kita tahu bahwa NS adalah banyak ruang sampel kita, celana dan baju. Berarti kita akan memakai 1 celana dan 1 baju. Untuk celana ada berapa peluang kita yang akan kita pakai? Ada 3. Artinya 3 untuk celana dikali dengan baju. Baju kita ada berapa cara? Ada 2. Artinya 3 kali 2 sama dengan dapat 6 cara. Boleh kita membuktikannya dengan mencari ruang sampelnya atau anggota sampelnya. Contoh celana, strip baju. Anggap baju ini ada 2, baju pertama dengan baju kedua. Celana pertama, celana kedua, celana ketiga. Berarti bisa jadi kita pakai celana pertama, baju pertama, celana pertama, baju kedua, celana kedua, baju pertama, celana kedua, baju kedua, celana ketiga, baju pertama, celana ketiga, baju kedua. Berarti berapa ruang sampel kita kalau kita peroleh? Pas 6? Pas. Jadi bisa juga kita menentukan ruang sampel dengan aturan perkalian. Oke, soal yang ketiga, gambar berikut ini menunjukkan lintasan dari titik A ke titik C melalui titik B. Contoh gambarnya A, B, C. Untuk titik A ke titik B, kita ada 4 kemungkinan jalannya. Yang titik B ke titik C ada 3 kemungkinan. Banyak lintasan dari A ke C dan kembali ke titik A dengan syarat, ini ada syaratnya ya, tidak melewati lintasan yang sama. Nah, berapa ruang sampel kita? Ada berapa cara katanya? Dia minta di soal banyak lintasan dari A ke C. Berarti kita
harus melewati A ke B dulu. A ke B, habis itu B ke C, C ke B, kembali lagi ke titik A ya, B ke A. Kita menggunakan aturan perkalian. A ke B ada berapa jalan? 1, 2, 3. Berarti untuk jalan pertama kita lewati 4. Yang kedua, karena aturan perkalian kita kalikan. B ke C ada berapa jalan? Ada 3. Berarti kita menggunakan 3 jalan. Salah satunya yang kita gunakan, boleh ketiga-tiganya itu maksudnya pilih antara 3. Oke, kali C ke B. Karena kita udah ambil salah satu dari 3 jalan ini, berarti kemungkinan yang kita ambil hanya 2 jalan. Contoh, jika A ke B kita ambil jalan pertama, B ke C kita ambil yang ini, berarti untuk jalan C ke B tinggal 2 cara. Yang tengah sama yang di bawah. Jadi tinggal 2 dikali B ke A juga sama, artinya di sini tidak boleh melewati lagi. Kalau kita udah menggunakan jalan yang di atas, berarti tinggal kemungkinan jalan kita adalah 3. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 3, 72. Jadi kemungkinan cara jalan yang diperoleh dari A ke titik C melewati B adalah 72 cara.